Perhatian, keramat, kisah seram malam Jumat. Hai friend, bagi kamu yang tinggal atau pernah berkunjung ke kota Semarang, tentunya sudah tahu tentang gedung Lawang Sewu. Gedung yang dibangun pada tahun 1904 itu terletak di Tugu Muda. Pada saat masa penjajahan, arena itu disebut Wilhelminaplein. Disebut Lawang Sewu karena bangunan ini mempunyai banyak sekali pintu. Sudah ratusan tahun berdiri, Lawang Sewu menjadi saksi kehidupan masyarakat di kota Semarang. Mulai kisah heroik, bahagia, menyedihkan, hingga kisah mengerikan. Seperti apa sebenarnya kisah misterius yang ada di Lawang Sewu? Yuk, ikuti terus friend. Noni Belanda korban pemerkosaan. Disebutkan pada saat zaman penjajahan Jepang terjadi pemerkosaan oleh tentara Jepang terhadap para noni-noni Belanda. Usai diperkosa, tentara Jepang langsung memenggal kepala noni-noni Belanda tersebut di Lawang Sewu, menyebabkan munculnya kisah mistis. Pernah ada seorang pria yang mengaku melihat sosok noni Belanda saat dia sedang memancing di sungai sekitaran Lawang Sewu. Pria itu mengaku sosok noni Belanda ini memang tidak mengganggu, tapi hanya mondar-mandir dengan menampilkan wajah pucatnya yang bersimbah darah dengan senyum yang menyeramkan. Serdadu Belanda penjaga pintu. Menurut salah seorang penjaga gedung Lawang Sewu, salah satu titik di mana sosok tak kasat mata itu sering muncul adalah di pintu depan paling barat atau paling timur. Dipercaya, sosok penjaga di pintu dengan arah berlawanan tersebut adalah para serdadu tentara Belanda, lengkap dengan senjata laras panjangnya. Konon, jika seseorang menyadari serdadu hantu tersebut, maka akan diawali dengan hembusan angin agak kencang, atau semilir angin dengan disertai bau-bau wewangian, kemenyan, atau bahkan bau anyir darah. Teriakan misterius dari sumur. Jika kamu berkesempatan ke Lawang Sewu, maka di salah satu halaman depan bagian gedung akan ada sumur yang setiap harinya selalu dikunci dan tak pernah dibuka. Sumur tua itu berbentuk tembok meninggi dengan bagian dasar tanah dan atapnya adalah genting berwarna merah. Konon, di malam-malam yang sepi, sering terdengar suara-suara teriakan dari dalam sumur tersebut. Tangisan dan ratapan ketakutan dari tentara Belanda. Sejarah menyebutkan, di sumur itulah banyak tentara Belanda yang tewas disembelih oleh tentara Jepang, sehingga banyak arwah penasaran. Bayangan di langit-langit lantai 3. Sebagai lokasi wisata budaya, sejarah, dan wisata mistis, Lawang Sewu memang menyimpan banyak kisah misterius. Jika kamu ingin tahu banyak tentang Lawang Sewu, kamu perlu merogoh uang untuk bisa berkeliling Lawang Sewu dengan seorang tour guide. Kabarnya ada seorang juru kunci Lawang Sewu yang bisa menunjukkan keangkeran Lawang Sewu. Hal itu bisa dilihat di sebuah ruangan di lantai 3. Konon, sang juru kunci bisa memanggil arwah penunggu ruangan tersebut. Hanya saja tak semua pengunjung bisa diajak melihat kesempatan istimewa tersebut. Aroma aneh penjara berdiri. Di ruang bawah tanah Lawang Sewu ada penjara berdiri. Saat itu sebanyak 5-6 tahanan dijajarkan ke dalam kotak berdiameter sekitar 60 cm x 1 meter. Para tahanan itu berdiri berdesakan, lalu ditutup dengan besi dan dibiarkan sampai mati. Jika masih ada yang hidup, maka kepalanya akan dipenggal, lalu mayatnya dibuang di sungai kecil di samping Lawang Sewu. Konon, karena aksi penyiksaan di penjara berdiri itu sampai saat ini masih sering tercium bau anyir darah dan bau-bau aneh lain di penjara berdiri yang membuat bulu kuduk merinding. Kesurupan di penjara jongkok. Selain penjara berdiri, di bawah tanah Lawang Sewu ada penjara jongkok. Dulu sekitar 5-9 tahanan dimasukkan ke dalam kotak yang berdiameter 1,5 x 1,5 meter dengan tinggi 60 cm. Para tahanan harus jongkok berdesakan di dalam sana.
Lalu kotak itu diisi air sampai ukuran leher, lalu ditutup besi dan dibiarkan tahanan tersebut sampai mati. Sampai saat ini, kondisi penjara jongkok masih sangat gelap dan dipenuhi air setinggi mata kaki. Karena saking gelapnya, terpaksa sampai harus dipasang lampu. Konon, jika kamu ke penjara jongkok ini, jangan sampai melamun, karena banyak kejadian pengunjung yang kesurupan saat berada di penjara jongkok. Penampakan ruang utama. Untuk masuk ke Lawang Sewu, kamu harus melewati sebuah pintu gerbang besar sebelum masuk ke ruangan utama. Beberapa orang yang melintasi area ini banyak sekali mengalami penampakan hantu. Ada penampakan tangan hitam besar yang menutupi jendela. Ada pula yang melihat sesosok pocong berwajah rusak di sudut ruangan. Jika kamu tak percaya, mungkin kamu harus menyempatkan waktu untuk berkunjung ke Lawang Sewu. Nah friend, itulah tadi kisah Lawang Sewu. Terima kasih udah klik video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you.